itu bersamaan dengan pada saat pelunasan tanah yang sebelah selatan. Yang sekarang jadi padepokannya P17 itu. Itu pelunasan tanah saya ikut. Karena almarhum melunasi tanah itu. Tanah itu dibayarin pakai uang Tarmaji dulu, nanti setiap tahun kita ngangsur sampai lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya sekali itu. Yang lebih 3 tahunnya tadi, beliau itu adalah soulmate-nya almarhum Mas Maji. Nah, iya. Pernah ikutan, pernah mengikuti beliau. Pernah mengikuti tapi sudah dikasihkan PSHT. Pastinya dong. Sekilas ini ya, cuplikan di depan aja. Dulu mungkin dulu ingat waktu ke Jurdun ini, karena kita bikin podcast ini, ingat tadi malam ke Jurdun nggak mau terjadi hal yang tidak banget, dilaporkan. Nah, benar. Dilaporkan di mana yang punya PSHT Mas Nano kok? Oh iya dong. Yang punya paten itu Mas Nano, karena almarhum Mas Maji itu memberikan amanah yang melegalkan legalitas data itu atas nama Mas Nano semua. Tapi karena beliau itu orangnya luar biasa, tidak mau egois, dikembalikan ke organisasi. Nah, saya nggak mau banyak cerita karena saya bukan pelakunya, tapi saya juga kepo, pengen tahu. Gitu Mas Edi ya? Siap, nah, tentunya Mas Tio. Saya udah menyiapkan banyak pertanyaan ini, sampai saya tulis ini. Jadi ada beberapa hal tentang Mas Nano dengan Mas Maji ya tentunya. Ini sangat seru sekali gitu loh untuk kita ulik lagi lebih dalam lagi. Karena ada suatu hal apa sih gitu loh yang kita semua belum tahu nih, gimana kan historinya Mas Nano dengan almarhum Mas Tarmaji itu seperti apa, dan dalam pengembangannya untuk prestasi dan lain-lainnya, untuk ya kemajuan PSHT tentunya. Itu Mas Tio. Enggak, berarti niat sudah dong. Nah ini belum. Ngeri. Monggo, Mas Edi mungkin ada yang tanyakan ke beliaunya, ke Mas Nano. Monggo. Yang jelas, Mas Nano, apa kabar nih? Alhamdulillah. Gimana keluarga sehat semua, Mas? Sehat, alhamdulillah. Itu yang paling penting sih. Karena tahu sendiri, Mas Nano itu juga orangnya sulit dicari juga. Kadang kita telepon beliau, tapi kalau untuk bertatap muka itu memang agak kesulitan karena beliau juga orangnya repot, sibuk juga untuk kegiatan-kegiatan. Banyak sekali kegiatan yang beliau handle. Nah, tentunya kami ini pengen tahu Mas lebih dalam lagi tentang kedekatan Mas Nano dengan almarhum Mas Tarmaji Budiarsono. Itu berat. Tolong dong Mas, selayang pandangnya dari almarhum Mas Tarmaji Budiarsono itu seperti apa gitu loh Mas. Baik, terima kasih Mas Edi, Mas Tio, terima kasih banyak. Saya diundang lagi di podcast ini. Sekali lagi, niat saya cerita ini bukan ingin nanti menyudutkan siapa-siapa, menjelekkan siapa-siapa. Saya hanya yang saya rasakan semenjak saya punya kedekatan, artinya saya diajak. Saya ini orang beruntung aja Mas. Saya itu orang beruntung, anak muda waktu itu yang beruntung. Ya, setiap kegiatan Mas Maji baik di Jakarta, di Madrid, saya diajak. Saya nyupirin biasa kayak gitu. Sehingga saya banyak dapat penugasan gitu ya. Sehingga buat saya membanggakan gitu sosok Mas Maji seorang ketua umum gitu memberikan tanggung jawab kepada saya yang bukan siapa-siapa. Bapak saya bukan pengurus SHT, bukan pendiri, bukan apalagi kan gitu. Saya hanya warga biasa tapi dipercaya oleh beliau untuk di beberapa, menurut saya penting gitu, dan itu kalau itu memang beliau cari figur siapa yang saya terus terang pertama itu hanya urusan prestasi Mas. Jadi saya menyiapkan prestasi, tapi kenapa saya waktu itu langsung begitu jatuh hati dan mau ikut apa yang diinginkan, karena saya bikin waktu itu saya punya kejuaraan Indonesia Wilayah Barat Mas. Jadi saya kejuaraan PSHT Indonesia Wilayah Barat. Saya buat mulai dari kecil, hanya se-DKI, terus se-Jabodetabek, terus se-DKI Jawa Barat Banten, terus akhirnya sebesar se-Indonesia Wilayah Barat. Nah beliau hadir di kegiatan yang kedua, waktu itu kejuaraan sudah se-DKI Jawa Barat Banten. Itu waktu itu di Tangerang, tempatnya Mas Hernu tuh, Tangerang lah. Itu beliau hadir membuka. Nah begitu hadir membuka, interaksi lah di sana. Ternyata beliau juga pengen
ya jangan di Jakarta dan sekitarnya aja yang punya prestasi. Madiun itu diewangi gitu bahasa beliau gitu. Akhirnya dari situ setelah interaksi dia hadir, kemudian saya diminta ke Madiun bikin akhirnya saya, Mas kalau bisa kita buatkan pelatihan se-DKP sehingga kumpullah teman-teman dari mulai Jiwan, Sawahan, Balerejo, Pilangan itu ranting itu kumpul lah kita bikin pelatihan prestasi kali pertama. Pelatihan sudah, nah selanjutnya yang kedua setelah pelatihan hari berikutnya saya hampir di sana tuh 14 hari ya masalah. Di Madiun. Iya. Wow. Iya. Tinggal di rumah. Luar Saya ikut pulau biasa. beliau di pavilion. Jadi saya udah biasa nginep di pavilion itu berkali-kali. Sehingga waktu itu begitu sudah pelatihan sudah langsung kita action. Pas itu nyari, kita seleksi, kita cari Mas penjaringan, nyari ke ranting-ranting. Pas waktu itu ada kenaikan tingkat kan bersama-sama. Jadi kita cari hanya tinggal bariskan, cari yang posturnya tinggi bagus. Itu malah bersama Mas Isbiantoro itu. Mas Mas Isbiantoro Isbiantoro sekarang yang jadi dewan pusatnya gitu. Ya, dewan pusat itu saya bersama beliau sama ada salah satu guru olahraga namanya Pak Guru nyebutnya saya itu. Dia asli di Madiun sana. Udah kita pakai harta keliling datang sana. Kita kasih tahu ya kepilih ini besok datang ke Madiun, ke Padepokan, kita seleksi dari sekian puluh orang, seleksi muncullah sekitar 18 kalau nggak salah itu dilatih, kasih program latihan kalau Mas Jum. Akhirnya begitu kejuaraan ya pasti juara di tingkat Madiun, pelatih sampai ke Jawa Timur, masuk Pelada Jawa Timur dan sekali itu sampai situ. Itu interaksi dari situ. Nah begitu sudah mulai berjalan, akhirnya sampai saya buatkan kejuaraan Piala Kemenpora nasional. keren. Karena itu, jadi saya bikin kejuaraan Piala Kemenpora, tapi pesertanya seluruh Indonesia, tempatnya di Padepokan. Bahkan saya excitednya tuh, dia sampai, no pembukaannya gimana? Udah Mas, cukup Mas. Ini uang udah dari Kemenpora dan sudah ada penginapan, makan semua ditanggung, udah selesai semua. Lah saya pokoknya harus bantu pembukaan wayang kulit. Wayang kulit Mantap Sudarsono itu. Jadi pembukaan kejuaraan Kemenpora itu pembukaannya pakai wayang kulit. Dalang legend itu. Wayang legend di alun-alun itu. Di lapangan sebelah baratnya. Sampai saya bilang, Mas saya ini nggak ngerti bahasa Jawa yang Romo Inggil. Tenang, nanti kalau wayangan tak translate. Gitu. saya kan seperti terpelaksana kejuaraan itu. Nah dari situ udah legacy berjalan terus. Nah, kita buat kegiatan-kegiatan yang skupnya nasional tapi prestasi. Sehingga pelan-pelan prestasi kita ya karena sempat jatuh Mas. Tertata lah ya. Udah mulai. Bentar Mas Nano. Bisa mau tanyakan Mas. Siap. Aku pokoknya nyumbang, almarhum bilang begitu kan. Iya. Nah, berarti Mas Nano waktu ngadakan event Kemenpora Cup itu kan kalibernya nasional Mas, kapasitasnya. Iya. Itu berarti tidak memakai uang organisasi. Tidak ada. Itu kita dapat dari Kemenpora. Keren. Bahkan Mas Maji itu sampai, no aku tuh butuh uang, aku punya uang mau nyumbang buat kamu tuh 80 juta. Terus nggak usah Mas, semua udah siap, udah dibayarin semua. Penginapannya, makanya asrama haji terbayar semua. Bahkan itu uangnya tak tangkap ke wayang itu tadi, udah pokoknya tangkap wayang. Bahkan itu bersamaan dengan pada saat pelunasan tanah yang sebelah selatan. Yang sekarang jadi Padepokannya P17 itu. Itu pelunasan tanah saya ikut. Dan almarhum melunasi tanah itu. Tanah itu dibayarin pakai uang Tarmaji dulu. Nanti setiap tahun kita ngangsur sampai lunas. Stop, itu jangan dibahas itu Mas. Nanti kepo nanti. Karena seru itu. Ini yang mau tegaskan gini Mas Edi. Siap Mas Tio. Saya udah dari dulu dengar nama Mas Nano. Iya. Tadi dekat baru ini. Mas Nano dari dulu kalau mau bikin event butuh dana organisasi, pokoknya cukup ketua umum siapa aja ACC bisa cari dana sendiri. Segitunya ya Mas. Iya, Mas Nano itu seperti itu. Udah tahu dari dulu saya. Keren Mas Nano ini. Wah, nanti lama-lama kepala saya gede ini. Keren. Bener. Enggak. Jadi yang penting dapat ACC approval dari pengurus pusat, jalan bisa cari dana sendiri. Wow, luar biasa. Karena kita ini organisasi besar sesungguhnya. Siap. Jadi kebesaran kita ini harusnya sudah bisa melalui yang lain-lain. Karena kita organisasi besar itu ternyata semua orang bantu kok asal kita transparan, serius. Kita kan nggak ada kepentingan untuk pribadi. Iya. Itu. Soal nanti dinilai apa nggak usah peduli sekarang. Pokoknya jalan aja. Setuju. Pusing kalau ngikutin kata orang. Udah belum nanti curigain ini. Kalau curiga sampai modar kamu kan gitu. Kan gitu. Karena orang curiga tak mampu Mas Tio. Numpang hidup. Lanjut Mas Edi. Yang jelas
ada beberapa hal tadi selain pandang dengan almarhum Mas Tarmadji Budiarsono, terus ketemu dengan Mas almarhum Tarmadji Ya. Budiarsono di mana, Di Mas? kejuaraan pertama itu, kejuaraan waktu sebelum udah ketemu, teman kan intens sampai kita ngobrol sampai punya menugaskan ke saya itu ya mulai dari kejuaraan Indonesia wilayah Barat itu. Nah setelah itu Mas setiap ke Jakarta pasti call saya. Artinya waktu itu masih anggota dewan. No, saya ada sidang di anggota dewan atau saya ada kegiatan di partai gitu kan. Iya. Selesai kegiatan itu pasti call. Saya udah selesai, jemput aku. Udah. Nginepnya tuh selalu hotel sebelah rumah saya. Supaya saya gampang dicari. Hotel Kaisar Duren 3. Lah, Gitu, jadi ini. selalu. Jadi setelah acara Ini. Esatrate di Kalimalang kumpul selesai udah pulang. Yang lain pada pulang, malam kita jalan cari mie godok. Saya terus kalau mie godok tuh selalu satu piring bagi 2. Ah gitu, Kan Mas. nggak boleh banyak makan, kan udah sepuh Iya, kan iya, jadi iya. gitu. Jadi pasti bagian saya. Atau Mas Fajri makan dulu selebihnya, sama saya ngabisin kayak gitu. Jadi dari situ saya cerita, dia cerita banyak, ngajarin saya tentang kehidupan, saya ngajarin tentang Esatrate ke depan. Jadi kalau mereka ada kegiatan, no saya ada ketemu dengan Mas Sakti di mana waktu di Hotel Hilton misalnya. Yaudah, Iya. saya jadi penyupir aja, dan mereka bertiga cerita. Jadi tentang konsep Esatrate ke depan seperti apa tuh, Mas Bayu udah cerita dengan Mas Sakti itu udah interaksi bagus sekali. Contoh yang saya ingat betul tuh, tahun 2000 udah cerita tentang dana abadi. Dana Harapannya tuh abadi. kaitannya dengan Ya. uang mahar itu kan iya. miliknya Ki Hajar Harjo Utomo kan itu. Harusnya itu kan itu dimasukkan jadi dana abadi yang 35 keping, 36 keping kali, ya itu kali sekian ribu. Itu kala itu sudah berpikir seperti itu. Jadi itu jadi dana abadi. Udah keren banget. Itu contoh. Kemudian bagaimana Esatrate ke depan itu organisasinya kuat, sehat. Sampai di kepengurusan Esatrate itu ditata sedemikian rupa. Jadi ada 9, Iya. nanti pilih salah satu jadi 8. Terus 17, 45. Orang nggak tahu konsep itu. Konsep itu keren banget. Jadi untuk jadi seorang ketua itu dipilih dari orang yang 9 terbaik seluruh Indonesia. Wah, ini 9 terbaik itu diambil lagi dari 17 orang dari seluruh Indonesia, kader-kader terbaiknya. seleksinya ketat Seleksinya. banget ya. Setelah itu baru 45 kader-kader yang di provinsi-provinsi sana. Sehingga apa? Esatrate itu tidak dipilih lagi orang ujuk-ujuk jadi ketua, ujuk-ujuk jadi pembina, nggak bisa. Orang terpilih dari seleksi ini. Nggak asal Nggak tunjuk. bisa. Gitu ya. Jadi orang partai politik, orang mana nggak bisa masuk situ. Tuh. Ini konsepnya udah keren banget gitu. Dan saya udah dengar tahun 2000 mereka berdua ngobrol. Tapi tentunya bukan ini ya Mas ya yang bisa memimpin atau jadi ketua umum di Esatrate. Apakah harus orang Madiun atau Nggak gimana? ada. Artinya kan justru kan kader terbaik, Mas. Sebelum tadi kan dulu kader terbaiknya itu kan kalau jadi yang 9 itu kan dipilih dari 1. Iya. 8 ini berarti ketua. Di bawahnya kan ada majelis luhur tuh gitu istilahnya sekarang gitu kan. Nah di sini lagi di bawahnya ada 17 itu terbaik kader-kader terbaik di bawah ini. 17 ini dari mana? 17 dari 45. Dan 45 tuh diambil dari cabang-cabang itu yang terbaik yang terseleksi. Oh ini meletik jadi ini jadi itu. Jadi yang kader nanti ke atas tuh sampai orang Esatrate. Tulen bukan baru disahkan setahun 2 tahun jadi pimpinan, nggak bisa. Dia nggak akan tahu karakter. Kami boleh tahu ini Mas Nano. Ya. Mas Madji itu kan sosok yang sangat luar biasa. Beliau adalah figur yang sangat luar biasa. Walaupun kami ini hanya cuma dapat cerita. Karena untuk dekat dengan Mas Tarmadji jelas dibutuhkan mental yang kuat dan dibutuhkan nggak gampang gitu loh ketemu Mas Tarmadji Budiarsono. Jadi kenangan apa Mas Nano dengan Mas Madji Mas yang bisa terngiang-ngiang sampai sekarang, sampai hari ini? Iya, sebenarnya kan saya orang bagian beruntung aja Mas. Kader lain saya tahu. Orang Madiun banyak, teman-teman muda Madiun banyak. Cuman kebetulan kemungkinan ya yang saya anggap mungkin karena tuh saya itu kan punya waktu banyak dan gampang. No ke Madiun, kapan perintah kamu siap. No ketemu siap, mungkin gitu. Jadi saya ya karena gampang suruh jadi laden aja makin bawa tasbih gitu kan, ibaratnya begitulah gitu kan. Sehingga beberapa kali kegiatan itu saya sudah akhirnya udah kayak protokol aja itu berarti gitu. Saya supaya kalau saya berharapnya gitu gini. Kalau Mas Madji ke PB IPSI itu kalau perguruan lain kan ketua umumnya dikawal. Prabowo dengan pengawalan Kopassusnya, Perpati Putih dengan segala macam itu, Kalimat Sada kan ada. Nah Mas Madji itu kan datang sendiri Mas, undil gitu. Itu yang saya nggak bisa Mas. Sehingga apa? Ini butuh teman.
Sehingga keluar dari hotel, masuk ke tuh ada yang mendampingi lah. Ini perguruan besar loh. Benar. Ekstratrate ini bukan kan Mas Maji, ekstratenya yang kita selamat itu. Guru besar ekstrate, pengurus ekstrate. Ya, apalagi ada yang mengawal, sehingga saya bikin baju hitam PDH gitu ya. Setiap kegiatan akhirnya tetap PPB macam-macam ya, yang jemput dari bandara atau yang dari hotel bawa ke tempat acara, menyampaikan itu kita pakai ada atribut ekstratenya lah, hati bersihnya lah apa itu. Sehingga saya pakai yang terkesan apa? Saya disebut punya pasukan Hayo. Pasukan Hayo. Pasukan Maksudnya, Hayo. Mas? Ya suruh Hayo aja siap. Orang no takziah bisa, kerja bakti oke, pelatihan oke, Hayo gitu Hayo aja aja, ya. pokoknya. Siap pasukan Hayo gitu. Luar biasa. Ya, jadi kayak gitu. Jadi punya tim Brigade Bulungan. Saya belum namanya Brigade Bulungan, karena warga-warga kumpul di Bulungan. Oh, siap. Seperti dan kalau kerah punya, kaos oblong punya, baju PDH punya, baju silat. Jadi ada nggak setiap pelatihan baju silat, takziah silat, silat enggak. Kira-kira kayak gitu. Jadi saya paling itu akhirnya disebut punya pasukan Hayo. Jadi kegiatan apa-apa Hayo siap Mas. Gitu. Wow, luar biasa Mas Dio, Mas. Jadi konsepnya itu sudah yang dipakai Mas Nano itu, dan dijalankan itu sudah sangat luar biasa. Kalau apalagi masalah prestasi sudah tidak kita ragukan lagi. Kira-kira Mas Nano, selain prestasi yang pernah Mas Maji pernah menugaskan Mas Nano, selain prestasi itu apa Mas mungkin yang pernah ditugaskan beliau? Kan kalau sebenarnya prestasi saya juga nggak apa-apa. Saya tuh bukan pelatih yang nasional yang segala macam. Itu biasa, cuman hanya kebetulan aja. Jadi saya bukan atlet nasional gitu. Saya cuma pelatih dari wilayah sampai ke DKI muncul seperti itu ya, alamiah saja gitu. Artinya saya karena sekolah olahraga gitu. Jadi saya supaya saya cukup ilmunya, otomatis setelah jadi ekstrate ya saya sekolah olahraga gitu aja lebihannya. Tapi kalau tugas yang menurut saya teman-teman saya udah mungkin tahu, jangan sebagian orang udah tahu tentang hak paten ya. Itu kan kebetulan hak paten. Jadi cerita tentang hak paten itu saya udah berkali-kali ceritakan, cuman ini saya miris belakangan ini menjadi rebutan hal-hal yang nggak substansial gitu loh. Ini sayang banget sih. Padahal beliau itu tujuannya mempatenkan itu supaya kalau kemudian hari itu nggak kere-keran urusan paten di internal kita. Supaya kita itu nggak diserang oleh pihak luar. Misalnya ke perguruan lain atau sesama esa yang lain mengklaim nama apa kayak gitu. Atau bahkan waktu itu Malaysia lagi senang-senangnya klaim Pancasilat, terus suatu ketika bisa aja Pancasilat Malaysia yang ekstrate diklaim kan bisa terjadi. Tujuannya itu seperti itu. Iya, untuk memagari. Iya, jadi hak intelektual kita itu mulai paten, merek, hak cipta itu dilindungi undang-undang. Ini miliknya organisasi. Nah, kala itu ada pertemuan di Jakarta, per tingkat 2 Jakarta dan Jabodetabek lah gitu. Nah, membahas masalah hak paten itu, tapi kan di sana nggak putus. Akhirnya saya membenarkan diri, Mas izin, nama saya Nano, saya warga baru, saya bilang gitu. Kalau ini boleh saya bantu urus, saya urus. Sekolah saya hukum, kebetulan saya bilang gitu kan. Saya ngerti masalah ini. Dan tempatnya kantor saya tahu, boleh nggak saya itu? Mas Maji perintahkan, oke. Senin apa? Besok kamu ke Madiun. Oh siap Mas. Jadi minggu pertemuan Senin saya ke Madiun. Begitu Senin berendak lama. Jangan Senin, Selasa. Karena saya mampir Surabaya dulu 1 hari, baru Selasa pulang ke Madiun. Selasa saya datang ke Madiun. Saya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 4 hari saya di Madiun, ngurus barang itu semua. Jadi saya langsung datang ke Madiun tuh. Ada saksi itu, sekarang ada Mas Bagio SE, ada sekretaris waktu itu, ada Mas Heriwur, ada beberapa Mas Junaidi, ada beberapa lah. Yang saya hadir ke sana, akhirnya apa? Saya udah konsep dari Jakarta. Apa yang mau kita patenkan dulu atau yang mau kita daftarkan dulu. Jadi Mas Maji menugaskan itu awal-awal. Dan saya dari ngomongin itu aja saya udah jadi omongan itu. Wah, jangan nih Mas. Wah, duit yang ekstrate. Karena yang namanya mencetak apa, daftarkan merek paten itu kan duit Mas pikirannya kan gitu. Karena kan setiap merek merek dagang, merek macam-macam pikiran begitu. Ini kan bukan, ini merek organisasi kan gitu loh. Jadi pikirannya itu udah. Makanya saya kalau cuma digituin tuh udah kebal lah. Yang penting aku orang. Berarti sebelumnya itu pernah Mas Maji minta untuk saudara-saudara yang lain supaya untuk mengurus tentang hak paten sudah, ini, Mas? Konsep ini sebenarnya disampaikan Pak Jenderal Samporno, Kepala Rumah Tangga Istana waktu itu pembina kita DKI ini sudah jauh-jauh hari menyampaikan itu tentang bagaimana hak intelektual kita tuh kita lindungi secara itu. Udah waktu
waktu itu udah terbersih di Taman Mini kala itu. Cuman kan nggak dilanjutkan. Nah, sempat juga belakangan di generasinya Mas Cipit, Mas Topik awal itu kan sudah pembicaraan. Cuman eksekusinya kan nggak ada. Nah, saya kebagian mau eksekusi aja sebenarnya. Wow, luar Itu biasa. saya eksekusi, saya daftarkan. Sehingga barang ini sebenarnya udah dibicarakan tentang konsep sekretariat pusat itu di Jakarta, tidak di Madiun, itu omongan lama. Jadi tentang sekarang orang goreng CC, kemudian Madiun dipindahkan ke Jakarta itu omongan lama, itu jadul. Berarti itu. sudah dari dulu Mas ya? seperti itu. Gila, Itu omongan Mas. judul. Itu kan padahal itu maksudnya beliau itu semua perguruan besar kan punya sekretariat di ibu kota. Sehingga mudah kalau PB manggil, masuk iya sih Merpati Putih dari Jogja mesti datang rapat ke Jakarta, atau ekstraterate dari Madiun, kan nggak mungkin. Persia Putih dari Surabaya kan nggak mungkin. Punya sekretariat di Jakarta, memudahkan saja. Bukan mau dipindahkan ke Madiun ekstrateratenya, itu kan picik begitu seperti itu. Itu konsep lama, itu cuma diulang aja. Ya, begitu selesai, saya dapat surat kuasa. Mas, saya supaya ini selesai, saya butuh surat kuasa. Jadi saya punya surat kuasa satu persatu semua item itu. Jadi saya datang ke Madiun 4 hari, saya satu-satu saya selesaikan. Nah, di kala itu kita belum punya badan hukum. Jadi mendaftarkan itu kan harus pada apa badan hukumnya. Akhirnya saya konsultasi dengan kawan-kawan saya di Kemenkumham itu, Mas, kan jenengan belum punya badan hukum sehingga pakainya organisasi. Arti organisasi itu daftarnya atas nama organisasi. Itu organisasi karena dulu kan belum didaftarkan Kemenkumham punya AHU macam-macam, belum ada zaman kita itu. Sehingga saya daftarkan atas nama organisasi. Nah, organisasi kala itu kan ketuanya Mas Tarmadji Budiarsono. Sehingga semua item yang kita daftarkan itu atas nama Mas Tarmadji Budiarsono sebagai ketua umum. Sebagai ketua umum. Nah, buktinya apa? Saya lampirkan susunan kepengurusan sama ADART-nya. Jadi ADART sama kepengurusan itu saya legasikan ke notaris. Saya masih ingat betul tuh notarisnya depan stasiun itu. Rada bule-bule cantik dengan notaris. Kalau cantik itu Mas Tio itu langsung gitu. Jadi kita selesaikan, kita cari satu-satu Mas. Contoh bed itu kan penciptanya nggak ada yang mengakui. Karena orang-orang istirahat itu penduri itu hebat, nggak itu duitku, itu gaya aku, justru dia membuat dia menghindar, menutup diri, tidak menonjolkan diri. Coba siapa penciptanya? Pak Badini itu hanya menyempurnakan. Sebelum Pak Badini sudah ada gambar itu, walaupun tidak sesempurna itu. Kan nggak punya pemiliknya, jadi nggak boleh ngeklaim ini sekarang punya si A si B, apalagi personal nggak boleh. Ini punya organisasi, PET itu. Hati bersinar. Nah, atas saja apa kita daftarkan ini miliknya organisasi. Ketuanya yang mendaftar kala itu namanya Tarmadji Budiarsono sebagai ketua umum. Sebagai ketua umum. Satu bed selesai. Kemudian waktu itu baju silat, ekstraterate. Baju silat juga sama yang kita daftarkan adalah desainnya. Desain bajunya, desain baju silatnya. Saya yang desain sendiri itu. Jadi akhirnya dibuat ada gambar hati bersinar, ada tali. Nah, belakangnya kan beda, kita punya lipatan 1, 2, 3, saya buatkan itu. Enggak ada di tingkat 2 taruh depan gitu, sombong tuh enggak ada. Jadi filosofinya baju silat lipatan yang buru. Jadi kalau perlu jangan tahu satu tingkat berapa. Oh gitu Mas. Lah iya. Keren filosofinya. Hanya kan sekarang udah malah taruh di depan tingkat 3, tingkat 5 kan. Coba lo kan gitu. Jadi begitu baju selesai saya desain baju. Kemudian nama yang nama ini yang menjadi polemik kala itu. Saya sudah dapat tekanan karena nama Setiahati Trate atau personil Trate itu atau Setiahati Trate sudah ada yang mendaftarkan. Pihak lain. Asli dalam kurung. Jadi Setiahati Trate asli waktu itu. Kalau dia menang duluan, kita bubar, kita ganti Setiahati Melati. Karena Setiahati itu didaftarkan orang, Mas. Waduh. Nah, kalau itu saya masuk ke Jawa Timur, clear Mas, Jawa Timur. Saya masuk Jawa Tengah, clear. Akhirnya langsung tembus Jakarta segera supaya nama saya daftarkan 2. Persaudaraan Setiahati Trate sama Setiahati Trate saja. Dua-duanya kita daftar sehingga terkunci tuh. Esar yang lain mendaftarkan terkunci, nggak bisa masuk kayak gitu. Kita jadi baju silat, bed, nama 3. Dagang merek jasa yang mereka sekarang lagi dikulak-kulik seolah punya badan hukum rame itu ya Mas Tio. Itu kerjaan kita itu dulu. Jadi itu kita dapat surat kuasa penuh, ngurus itu sampai keluar pertama tuh 5 itu. 5 keluar. Nanti setelah 5 keluar terus kita kasih aturan. Nanti kalau pelanggaran begini-begini ini sanksinya ini udah kita buat itu diedarkan seluruh Indonesia. Makanya muncul di sana nanti ada Dewan Harkat Martabat untuk menegakkan itu. Sebenarnya udah tertata nih.
Hanya kita ini kan nggak konsisten aja, kadang-kadang SDM yang ngurusin seperti itu kurang orang kita ini. Senangnya euforia. Butuh manpower yang Ya. benar-benar ini bisa support untuk Siap. kegiatan itu. Jadi, Mas Nano, berarti dari penjelasan sampai itu saya bisa memastikan bahwa isu yang menyerang almarhum Mas Tarmadji ingin menguasai PSHT terbantahkan. Berarti kan dengan menugaskan atau mengasih kuasa ke Mas Nano semua diapatin dengan atas nama organisasi, Ya, itu kan sudah membantah bahwa almarhum Mas Tarmadji tidak ada niat atau itikat untuk menguasai PSHT. Tuh. ya, ya. Bahkan mereka di podcast baik TVRI, baik ditanya wartawan manapun, selalu kata-kata saya ikutin, saya apalin karena saya kan nggak bisa bahasa Jawa lancar ya. Iya. Sak glugut pinoro sewu, nah bahasa gitu kan. Saat-saat artinya apa kan? itu? Oh ternyata sekecil apapun, no. Sak glugut pinoro sewu, saya tidak ingin menguasai aset atau miliknya aset termasuk apa macam-macam, termasuk padepokan, macam-macam itu. Betul. Itu di podcast di mana-mana silakan cari, masih ada tuh bukti digitalnya. Ya. Sehingga nanti Mas Tio begitu nanti yang 5 itu keluar, nah dalam perjalanan waktu saya ditugasin lagi. Iya. Saya pertama diminta kamu latihan tingkat 2. Bentar, Mas. Jangan latihan tingkat 2 dulu. Dari 5 item itu. Terus gimana perasaan Mas Nano sekarang ada dari 5 item itu dikan ke nama pribadi, padahal itu nyata hak organisasi. Perasaan sampai gimana? Saya nggak nanya ke dulu netizen, nggak tanya sampai. Perasaan Mas Nano aja. Dari almarhum Mas Tarmadji aja yang kayak gitu. Ya. Nggak ada kayak gitu. Sekarang Benar. jadi kan, padahal itu sudah nyata hak organisasi. Kenapa Benar. direbut menjadi hak pribadi? Gimana Mas Nano? Perasaan sampai? Lah, saya sedih juga ya. Artinya sedihnya sebagai anggota warga Satrate, ini kan harusnya hak intelektual kita lindungi supaya kita itu guyup rukun ke depan sampai 50-100 tahun ke depan itu Satrate itu tidak bisa dieker-eker oleh orang lain, oleh pihak lain. Ini malah kita buat eker-ekeran di antara kita kan gitu loh. Harusnya soal organisasi sedang ada masalah monggo silakan, tapi jangan jadi eker-ekeran, artinya jangan ngeklaim bahwa ini punyanya nggak bisa. Bahkan itu saya kan sempat menyampaikan juga, yuk kita sudah harus berbesar hati ke depan, siapapun nanti yang kembali ke organisasi, kemudian badan hukum milik harus dikembalikan organisasi. Tidak bisa ini jadi milik personal pribadi. Kalau pribadi anggaplah waktu sekarang bisa diberikan kepada Mas Istio. Lah emang Mas Istio yang bikin nama Satrate atau bapaknya kakeknya kan bukan. Kok sekarang nge-HI jadi pribadinya ada atas kuasa itu. Ya mudah-mudahan saya sih sebagai orang yang pernah dikasih kewenangan surat kuasa buat itu, saya sih berharap ke depan ini begitu nanti selesai urusan organisasi ini ya kembalikan lagi miliknya organisasi semua, karena totalnya 9 sekarang. Nah, artinya item-item itu yang sudah, tapi gimana caranya itu kembalikan. Jangan saling ngeklaim bahwa ini sekarang ini punya itu, bahkan menjadi alat untuk seolah-olah ini miliknya organisasi yang sebelah sana sebelah sini. Nggak bisa begitu. Ini kalau kan ketawa. Bahkan tadi di pengantar depan saya jadi korban juga. Saya ini yang dapat surat kuasa, saya bikin kejuaraan dunia, saya dilaporkan sama pengacara mereka. Sehingga saya diperiksa di Krimsus, yang lain diperiksa sekali-sekali, saya diperiksa sampai 2 kali di Krimsus Polda Metro Jaya. Sehingga kan kebalik-balik gitu loh. Ya, walaupun nggak terbukti akhirnya, tapi kan proses panjang gitu loh. Kalau cuma saling ngeklaim seperti itu, akhirnya sepanjang kita masih warga Satrate kan nggak bisa saya disalahkan. Saya bikin kejuaraan namanya Satrate Piala RR memang kusuk banget kan gitu seperti itu. Waktu itu, tapi kan saya dilaporkan soal itu saya menggunakan itu, akhirnya nggak SP3 kan selesai. Tapi sekali lagi saya berharap siapapun sekarang pemegangnya harus sadar bahwa ini bukan milik Anda, bukan miliknya pribadi atau keluarga, bukan nenek moyangnya yang buat. Kembalikan ke organisasi, gitu. Kembali seperti apa yang dulu Mas Maji, supaya ini kembalikan semua barang-barang itu kan milik organisasi. Siap. Karena jelas Mas Maji di beberapa podcast ya Mas Nano ya, kalau tidak salah ada di stasiun TV ada, TVRI ada. Apa tadi bahasanya? Glugut Pinoro Sewu. Berarti Mas Tarmadji kan tidak meng-HI itu. Beliau itu hanya menyelamatkan supaya Satrate ini tidak diklaim oleh perguruan lain atau negara lain. Ini loh sebenarnya. Tapi Mas Dio ya kadang ada yang merasa, wah ini saya dapat limpahan hak paten apa itu gimana? Terus ngambil royalti lagi. Ngambil royalti. Sakit kepala kita. Aduh.
Ini bukan persaudaraan, ini perusahaan. Oke, lanjut. Monggo. Ya, jadi setelah jam 5 itu selesai dan ternyata bagus berjalan dalam rangka itu, terus saya dalam perjalanan diminta suruh latihan tingkat 2. Baik. Saya bilang, saya untul mas. Berarti waktu sampai dikasih kuasa untuk memegang semua hak paten PSHT itu, jenengan belum tingkat 2? Boro-boro untul dikasih si anyaran Berarti mas. kan berkualitas. Oh, enggak lah. Kalau nggak berkualitas nggak Enggak. mungkin. Jadi saya mudar-mandir kemana-mana ke Majuman itu masih tingkat sih. Waktu saya pernah natar di DKP itu didelok ya, buri lipatan berapa? Bayo, segitu. Iya, saya dilihat, Iya lah, Mas, sudah makan dilihat, PSHT. dilihat lipatan belakang berapa. Wih, agak sebelum Mas Maji, saya dilihat lipatannya. Saya masih lihat itu tingkat 2 itu. Orang sah dilihat belakangnya nanok ki piro. Aku sih garansi jadi ini. Jadi Luar biasa. tingkat 1. Makanya waktu itu begitu saya ditawarin harus tingkat 2. Wah Mas, apa udah pantas saya? Mau jangan saya lah. Biar saya begini aja gitu. Enggak, urusan orang anak prestasi ini enggak ada yang semua pada mau munggah tingkat seluruh. Gue kudu saya di antara orang-orang ini ada kamu yang mau jadi tingkat 2. Akhirnya, ih Mas kalau dawuh Mas Maji saya siap, tapi saya nggak bisa apa-apa. Kan passion saya prestasi, jadi jangan dipaksa ilmu ngilang nggak bisa balik atau ya. Sehingga kalau itu akhirnya saya 2008 lah panggil latihan sama-sama hampir 250-an gitu ya, latihan satu rating satu angkatan pertama. Tapi dari situ nanti dari 2 sekian itu kan nanti ya dibikin kelas-kelas gitu. Tapi latihan awalnya bersama-sama, jadi latihan bersama ya akhirnya saya jadi ketua kelas. Wah, jadi pasti jadi ketua. Jadi bahkan masih pemanasan, stretchingnya segala macam itu, pemanasan saya baru diserahkan ke Mas Wi dan Mas Maji dan yang lain latih jurusannya dengan mereka. Tapi setiap latihan perdana ya saya ngasih pemanasan semua itu karena mungkin karena saya pelatih di prestasi gitu ya, secara pemanasannya mungkin memahami gitu, ya itu kayak gitulah. Oh berarti kamu dan Mas Noh. Berarti dulu yang latih Mas Maji sama Mas Wi. Mas Wi langsung. Iya. Jadi, karena ada kelas A, B dan C gitu kan, kelompok jadi kelompok. Jadi pertama bareng, setelah itu baru di kelas. Jadi kelas ini fungsinya supaya ini didulukan, setelah ini yang kedua, yang ketiga memang dipilah seperti itu. Kan nggak mungkin pengasahan 200 bareng ya. Kalau 32 kan agak apa namanya, kebutuhan kan agak gitu. Dikembalikan kepada kebutuhannya aja. Jadi setelah itu baru sambil saya latihan ditanya lagi, lanjutkan lagi yang belum, yang kurang apa lagi, tambah lagi tugas. Akhirnya saya daftarkan selanjutnya itu tentang senam jurus dan pasangan. Dan kita satu-satunya perguruan silat yang mendaftarkan senam jurus kita, Pak, sampai sekarang. Senam jurus pasangan kita sudah kita daftarkan. Kemudian waktu itu saya daftarkan logo Hati Bersinar itu. Sampai Mas Maji bawa contoh baju ya, saya punya baju yang diwariskan ke saya, berarti saya punya baju lengan panjang yang pakai Hati Bersinar, itu nggak jarang saya keluarin. Itu bajunya almarhum langsung. Jadi saya punya baju dan celananya Mas Maji yang dihadiahkan buat saya ada Hati Bersinar itu. Jadi logo, ya. jadi senam jurus dan pasangan, terus logo, terus Mars Sejahtera yang punya Mas Adi Yasko itu. Mars sudah, yang terakhir itu dia punya desain batik, baju batik gambar batik Sejahtera. Dan akhirnya 9 itu keluar Mas. Jadi kita urusin 2020-an terus keluar itu. Nah begitu keluar sekarang udah punya 9. Kan kita tenang harusnya udah punya 9. Karena kita satu-satu perguruan yang termasuk tertib. Perguruan lain nggak banyak yang udah eker-ekeran rebutan senam jurus, rebutan ilmu, rebutan macam-macam. Kita kan kelar nih sekarang seperti ini. Jadi secara materi, alat-alat organisasi, bendera, logo, lambang semua udah rapi, udah baik, kan? Udah selesai harusnya nih. Sampai saya juga sampai akhir